Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala al-babul awwalu fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi wa syawahidihi minan naqli wal aqli. Bab pertama menjelaskan keutamaan ilmu dan keutamaan mengajar dan keutamaan belajar dan dalil-dalilnya baik secara Al-Quran dan hadis dan pula secara akal. Jadi, apa keutamaan ilmu? Mengajar dan belajar. Baik, jamaah. Fadilatul ilmi. Keutamaan ilmu itu dulu sendiri. Ilmu dulu. Setelah itu baru nanti mengajar. Baru nanti belajar. Syawahiduha minal Qur'ani. Dalil-dalilnya yang berasal dari Al-Quran. Qauluhu ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Surah Ali Imran. Surah 3 ayat 18. Syahidallahu, Allah menjelaskan bahwasanya tiada Tuhan kecuali Dia. Wal malaikatu, malaikat pun menetapkan bahawa memang tak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu mengakui bahawa tak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bi ahli ilmi. Perhatikanlah betapa Allah memulai dengan dirinya sendiri. Allah mulai dirinya sendiri. Wa sanna, setelah itu Allah Ta'ala sebutkan yang kedua adalah malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Wasanna, yang kedua urutannya adalah malaikat. Wasallasa, dan ketiganya Allah buatkan bi ahlil ilmi, orang-orang yang berilmu. Ini nahika bihada syarafan wa fadlan wa jalalan wa nablan. Cukuplah bagimu untuk memahami bahawa ayat ini saja sudah cukup bagi kita menegaskan betapa ilmu itu syarafan, mulia, wa fadlan, kelebihan, anugerah, jalalan,
keagungan, wa nablat keluhuran. Jadi ilmu di dalam Islam ini tinggi. Cuma sayangnya semangat kita menuntut ilmu ini lemah. Semuakah dunia Islam lemah? Tidak. Jamaah, tidak semua Islam. Tapi saat ini tengoklah kita dalam menuntut ilmu lemah. Jamaah. Itu yang berkali-kali saya sampaikan. Cobalah ikuti pengajian kita di mana-mana masjid. Itu saja. Ini musim maulid ini. Coba dengar ceramah maulid. Bedakan dari yang kita dengar puluhan tahun yang lalu. Apa bedanya? Tak ada. Itu saja yang dijelaskan. Ya, tapi nanti dibantah orang. Ya, Nabi kan itu juga. Iya. Iya. Tapi apa tidak ada pemahaman yang lebih luas terhadap maulid itu? Awak udah tahu? Belum lagi dia ceramah, kita sudah tahu. Pasti nanti ceritanya lahir, ada cahaya. Terus nanti ada kerajaan yang hancur. Di timur maupun di barat. Goncang istana. Begitu-gitu saja. Macam tak ada yang lain yang bisa kita fahami. Apa yang bisa kita fahami dari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW? Jamaah ini, jadi kita ini lemah. Padahal di dalam Islam ilmu itu luar biasa. Sampai-sampai tak boleh orang semua pergi perang. Mesti ada yang tinggal di tempat. Itulah orang berilmu. Dalam Islam. Kita lemah. Ya. Baik. Wa qala Allah Ta'ala Al-Mujadalah surat 58 ayat 11. Al-Mujadalah surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mengangkat oleh Allah. Siapa yang diangkat Allah? Alladzina amanu minkum. Orang-orang beriman di antara manusia itu. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Apa yang diangkat? Darajat, beberapa tingkat. Tentu yang dimaksud bukanlah tingkat seperti gedung-gedung, tapi kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajatin. Ma bainad darajataini masiratu 500 amin. Orang berilmu itu berada pada derajat-derajat. Artinya beberapa derajat dia di atas orang beriman biasa. Berapa lebih tingginya orang berilmu dari orang beriman biasa? 700 derajat. Nah, antara satu tingkat ke tingkat yang satu, antara satu derajat ke derajat yang satu, itu jauhnya perjalanan 500 tahun. Menunjukkan tingginya tingkat orang berilmu di dalam Islam. Tapi ini kita kurang. Kita kurang dorong. Kita kurang berilmu. Kita kurang dorong anak-anak kita menjadi orang berilmu. Yang kita dorong anak kita jadi pekerja. Jamaah, jadi pekerja. Sekolah kau tinggi-tinggi biar bisa kerja. Sekarang ini bukan cerita lurus, cerita bengkok lah. Sekarang ini bisa nggak sekolah tapi kerjanya tinggi? Nah, kenyataan di masyarakat jemaah. Pakai sogok, pakai suap, yang nggak pantas pun jadi pantas. Bukan berarti saya membenarkan suap. Bukan. Coba pikir dulu, kalau capek kita menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi tapi untuk kerja saja. Jauh lebih jemaah.
hanya untuk duit, saya tak maksud apa. Coba buka mata kita jemaah. Buka mata kita. Boleh jadi anak kita yang sarjana sampai tinggi-tinggi lebih sedikit duitnya dari pekerja bengkel. Boleh jadi. Si pekerja bengkel dengan keterampilannya pandai dia. Sekarang ini nyogok sama jilat. Coba dulu. Sampai S1 anak kita tinggi-tinggi. Kita selalu ilmu ni kita hubungkan dengan rezeki. Padahal nggak usah sekolah, rezeki datang tak? Coba tengok, ini mungkin ya masih yang matanya masih oke, yang tangannya masih ligat. Coba main ke internet coba. Ada di Indonesia ini istilah 9 naga. Orang-orang Cina kaya-kaya. Coba tengok sekolah orang tu, coba tengok. Tinggian sekolahan awak lagi. Bahkan ada yang tak sekolah tu, orang kaya-kaya itu yang pengusaha yang 9 tu, saya tak tahu yang 9 tu, tapi ada orang kaya di Indonesia ni, pengusaha tak sekolah sama sekali. So, Islam mengajarkan sekolah ini untuk menuntut ilmu. Jemaah, untuk ilmu. Ilmu dalam Islam tinggi. Bukan berarti bekerja dalam Islam rendah. Bukan, karena memang ada sekolah itu untuk dia bekerja. Namanya sekolah-sekolah keterampilan. Itu disebut sekolah vokasional. Apa contoh? Itu sekolah-sekolah kejuruan cara dulu. STM, kalau dulu SEMEA, dulu ada SPMA, sekolah pertanian menengah atas. Ini sekolah-sekolah kejuruan ini namanya sekolah vokasional. Yang di sini ini memang dicetak untuk menjadi tenaga pekerja. Jamaah. Tapi kita sekarang tak. Mana jamaah? Ini harap dipahamkan. Tanamkan sama anak kita. Yang sekolah agama anak kita pun begitu. Pergi nanti dia ke Timur Tengah. Sekolah agama. Pulang kemari. Biasa aja. Macam tak ada lebih dia. Padahal di Timur Tengah ulama cukup. Kitab cukup. Pulang kemari. Macam tak ke Timur Tengah sana dia mengaji. Coba. Lemah semangat kita dalam menuntut ilmu ni. Kerana di otak kita cuma satu. Duit, 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 duit. Jemaah. Salahkah duit? Tidak. Sama sekali tak salah. Ini harap difahamkan. Jadi ada lebih tinggi derajat orang berilmu itu. Tanamkan sama anak-anak kita. Jemaah. Ya. Perkara rezeki hewan yang tak ibadah pun cukup rezekinya. Perkara duit banyak. Tapi kita sudah menyimpangkan sekolah ini untuk dapat duit. Jadi kita simpangkan tu jemaah. Kita salah. Apalagi kita di Medan ni. Cari sekolah yang mudah kerja. Makanya nanti kalau ada jurusan-jurusan kuliah tu, heran kita, sekolah apa ini? Di Indonesia ni ada sekolah khusus menari. Menari, sekolah menari jemaah sampai sarjana S1, S2, S3. Heranlah kalau cara kita di Medan, menari kok mesti sekolah. Menari aja kata dia. Tak tahu dia untuk menari itu pun mesti ada sekolahnya. Macam mana gerakannya mesti ada. Di Indonesia ini ada sekolah untuk meneliti barang-barang purbakala. Tapi kalau kita sampaikan di Medan ini tak paham orang tua tu di Medan. Sekolah apa itu? Barang-barang purbakala. Khusus itu sekolah dia jemaah. Nanti S2 jurusan keramik dia. Jurusan keramik. Macam mana? Jadi luaskan wawasan kita. Tanamkan kepada anak ini. Ternyata dalam Islam cukup tinggi penghargaan terhadap ilmu. Ini harap difahamkan dengan baik. Ya. Seterusnya di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 9.
Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sampaikan wahai Muhammad kepada manusia, tidak sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tak sama. Sama sekali tak sama. Orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Bahkan dalam surat Fatir, surat 35 ayat 28 disebutkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hamba Allah ini adalah orang berilmu. Berilmu, jamaah. Apa tengok? Betapa hebat di dalam Islam. Didik anak kita jadi orang berilmu. Didik anak kita. Bukan salah bekerja. Saya harus bagi tahu. Di dalam Islam bekerja pun nilainya cukup tinggi. Tapi tadi jamaah, ilmu itu. Didik anak kita jadi manusia. Nah, mungkin bahasa saya berikut ini terkesan terkesan dahsyat mungkin bagi kita. Tapi ini untuk perbandingan. Kalau untuk bekerja, hewan bekerja tidak? Kalau sekedar untuk bekerja, bekerja hewan. Jamaah. Kalau sekedar bekerja, hewan juga bekerja. Tapi tentulah beda manusia dari hewan. Kerja manusia itu kan ada perencanaan, ada pengaturannya, segala macam lah, jamaah beda. Maka jadikan ilmu kita jangan nilainya di bawah kerja. Biar kerja itu yang mendatangi ilmu. Disuruh sekolah tak mau. Nah, kesudahan pada saat diperlukan sekolah tadi untuk ilmu, tak bisa lah, jamaah. Waktu saat sekolah tadi diperlukan untuk kerja, tak bisa. Dia tak punya, jamaah. Ini harap difahamkan bahwa di Indonesia ada banyak kekeliruan dalam rangka menuntut ilmu, terjadi hal-hal yang tidak baik. Suap menyuap, sogok menyogok. Oleh karena itu kadang-kadang gurunya pun tak betul. Untuk sekolah mesti yang tak betul-betul, itu saya tidak menolak. Memang kenyataannya begitu. Tetapi itu tidak boleh mengubah kita akan keyakinan bahwa ilmu tempatnya sangat tinggi di dalam Islam. Jamaah. Ini harap difahamkan. Surat Ar-Ra'du, surat 13, ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Katakan olehmu, cukup Allah menjadi saksi antaraku dan kalian. Dan menjadi saksi antaraku dan orang-orang yang punya ilmu tentang kitab. Ilmu kitab ni maksudnya ya ilmu tentang kitab. Jamaah. Jadi orang-orang yang berilmu terangkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Bahkan Rasulullah diperintah Allah untuk menjadikan orang berilmu sebagai saksi. Jamaah. Macam kita pun hari-hari begitu. Tahu kau ini rupanya? Tahu. Dapat kita sandarkan pengetahuan kita kepada dia. Sebab dia yang tahu. Jamaah. Kemudian waqala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, surah An-Naml, surat 27 ayat 40. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bih. Berkata orang yang punya ilmu tentang kitab, aku yang akan membawa singgasana Ratu Saba itu kepadamu, wahai Nabi Sulaiman. Orang berilmu, jamaah, tanbihan ala annahu qatadara alaihi biquwatil ilmi. Ayat ini menjadi penegasan, peringatan bahwa orang itu sanggup mendatangkan singgasana Ratu Saba itu biquwatil ilmi, dengan kekuatan ilmunya. Jamaah. Tapi tadi di Indonesia kita ini, bila khusus di Medan nih, lebih dihargai orang bergelar, bertitel daripada orang berilmu.
Jamaah. Ustadznya besok kita mulai ngaji. Ustadznya ini. Detailnya apa? Detail dipentingkan. Ada berapa banyak ulama kita yang luar biasa saleh itu tanpa detail. Jangan. Ada berapa? Tapi kita lebih mementingkan detail. Apalagi kalau di kartu undangan tuh. Anak dia titelnya ini. Calon mantu dia titelnya ini. Semua aja ditulis tuh. Penting kali titel tuh. Padahal S1, S2, S3 pun nanti dia berbahasa Indonesia tak sesuai dengan titelnya. Bercakap pun nanti tak sesuai dengan titelnya itu jamaah. Padahal titelnya tinggi. Tak cocok. Tapi kita ni mementingkan titel. Itulah bungkus kurang isi. Bungkus lebih kita pentingkan jamaah. Bukan. Tapi di dunia internasional, orang bertitel itu memang mesti dia ada ilmunya. Yang saya ceritakan di Indonesia, wabil khusus di Medan. Jamaah. Coba dulu. Apapun dia. Jamaah. Sekolah agamakah, sekolah umumkah. Ini kena baik. Ini kena baik. Walau saya sebut nama. Mungkin kita tahu Dr. Franz yang di Jalan Sumatera Belawan. Katolik itu, jemaah. Saya berobat ke beliau. Malu kita sekarang ini. Orang-orang asal sikit sakit berobat ke Penang. Sikit ke Penang. Jadi apa yang buat dia malu? Dokter-dokter sekarang nih. Aku dulu kuliah di USU itu 12 tahun baru jadi dokter. Sekarang tengok, mudah aja orang itu jadi dokter. Saya tak mau sebut apa sebab di belakangnya. Jemaah. Tak mau saya sebut. Mengapa mudah saja orang jadi dokter? Sekarang ini. Tapi tengoklah diagnosa dokter sekarang nih. Yang tak usah sampai dokter kalau cara dulu pun sudah bisa dia mendiagnosa. Dulu ada mantri. Coba dulu sekarang nih jamaah. Betapa tinggi ilmu itu dalam Islam. Itulah maksud saya. Orang Indonesia ini supaya paham jamaah. Awak udah lama nanti gitu. Rupanya mengelas, tahu ngelas pun ada ilmunya, ada sertifikatnya. Belum lagi ngelas di bawah laut. Dan hebatnya, ada orang Indonesia yang ahli ngelas diakui di dunia ini. Aku tuh nonton di televisi, jemaah. Ahli ngelas, bawah laut. Dia diakui di dunia internasional. Maka dia kerjanya di luar negeri. Ayolah. Anak-anak kita itu didikkan jamaah. Jangan pernah puas terhadap ilmu. Ilmu agama pun begitu. Ini mau hati-hati. Bukan soal penampilan. Bukan. Apa nggak berpikir kita? Itu selalu kritikan saya. Asal ngaji tentang wudhu aja. Ngaji wudhu. Berapa tahun kita ngaji wudhu nih? 3 tahun. Ngaji wudhu. Misal kata. Habis 3 tahun, dengar kabar gurunya meninggal pula. Ulang lagi. Uduk lagi. Asyik air saja urusan kita. Banjir gitu. Ngaji tayamum. Sampai halus. Kapan kita bertayamum? Coba dulu yang di depanku nih. Yang tinggi-tinggi umur. Pernah tayamum? Coba dulu. Tapi dikaji tayamum sampai halus-halus. Guru kemana, awak kemana dah? Coba dulu dikajikan macam mana cara jual beli sebelah tu. Cara jual beli cilok tu macam mana? Cara buat bahan tu untuk jualan menurut agama macam mana? Coba dulu. Pernah dapat keterangan tu? Tentang jual beli? Tak pernah kan? Kesudahan kita jual beli nipu aja dah. Buka dasar nih. Padahal tidak. Menipu saja kerja.
Kerana tak pernah dibuka kaji. Begitu dibuka kaji, bersalahan yang awak lakukan. Dah ustaznya dimarahi. Salah aja awak sama ustaznya. Ngaji tempat lain aja. Memang salah kau selama ini. Coba, itu maksud saya. Tapi tentu bukan kita lah yang keliru. Guru kita lah. Mengapa dia tidak meluaskan pelajaran itu? Dalam Islam, ilmu teramat sangat tinggi. Itu maka saya yang mengaji ini pakailah buku. Tak mengerti bahasa Arab, bahasa Indonesia. Lainlah kalau dah tak bisa baca, asal nengok tulisan, pening kepala dia. Itu lain hal. Atau mata, faktor usia. Lain hal itu tak. Selama masih bisa jemaah. Nah, kita mengaji, jadi mesti faham. Nah, berikutnya. Surah Al-Qasas. Surah 28 ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ilmu wa ilakum sawabullahi khair. Orang-orang berilmu mengatakan, celaka kalian. Celaka kalian. Sawabullahi khair. Balasan, pahala, upah, gaji dari Allah itu lebih baik. Perhatikan itu jemaah. Bayyana anna 'idhama qadri akhirati yu'lamu bil ilmi. Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa luhur agung besarnya nilai akhirat itu dapat diketahui dengan ilmu. Karena pahala itu baru dapat nanti di akhirat. Di dunia ini baru dicatat. Nanti dikasih di akhirat. Itu kelebihan akhirat baru diketahui dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak ada Allah. Hanya orang berilmu yang faham, jamaah, betapa tingginya agama ini. Betapa tingginya kadar pahala. Tapi itu tadilah balik-balik macam tadi. Kita jadikan kita ini untuk bangga-bangga. Saya udah S1, saya S2, saya S3. Apa manfaatnya itu? Kalau hanya sekadar bangga-bangga. Bahwa orang-orang berilmu sebut dalam Al-Quran, wailakum, celaka kalian. Pahala di sisi Allah itu jauh lebih baik. Luaskan dalam cara kita berfaham, jamaah. Tak boleh puas dalam ilmu. Tak boleh puas dalam ilmu, jamaah. Ya. Seterusnya surat Ankabut surat 329 ayat 43. Itulah berbagai perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Tiada yang dapat memahami perumpamaan-perumpamaan itu kecuali orang-orang berilmu. Ilmu. Kita pandai, kita kan pandai menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, pandai kita tu jemaah. Tapi itu tadilah di tengah jalan salah. Saya harus ingatkan, jangan salah faham, bekerja pun penting di dalam Islam. Tapi coba didikkan anak cucu kita. Jangan pernah puas terhadap ilmu yang dimiliki. Jangan pernah puas. Terus. Orang Indonesia ini pintar-pintar, jemaah. Pintar-pintar. Orang Medan ini pun termasuk pintar-pintar. Tapi itu tadilah di tengah jalan berubah-ubah dia. Berubah-ubah. Jangan salah faham. Kau sekolah nak, bukan kudidik untuk kerja. Salah. Karena bekerja pun teramat sangat penting di dalam Islam. Tapi didikkan dia untuk tidak pernah puas terhadap ilmu. Didik terus tahu, didik terus tahu, didik terus tahu, didik terus jamaah. Ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 83. Kalaulah kalian mengembalikan persoalan itu kepada Rasul dan orang-orang berilmu di antara kalian. Jadi masalah ini balikkan sama orang berilmu. Radda hukmahu fil waqa'i ila istimbatihim. Mengembalikan ketetapan hukum terhadap masalah yang kita hadapi ila istimbatihim, kepada yang ahli untuk mengambil hukumnya dari dalil. Ahli, jamaah. Sekarang ini semestinya orang kalau bertitel dia ahli, itu mestinya begitu. Tapi sekarang bertitel belum tentu ahli. Saya tak sebut seluruh Indonesia. Di Medan kita inilah. Yang skop kecil nih. Kalau di muka bumi ini dia ahli, jamaah. Titelnya ini, dia ahli tentang itu. Jamaah yang dikasih Allah Ta'ala,
Jadi apa-apa balikkan kepada ahlinya. Terkait juga surat Al-A'raf berikut. Surat 7 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa. Wahai manusia, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian. Yang pakaian itu menutup aurat kalian. Apa maksud pakaian dalam ayat itu? Ya'nil ilmah. Maksudnya ilmu. Macam mana pakaian menutup aib kita? Ilmulah yang menutup aib kita. Rishan. Rishan itu bahan bulu untuk pakaian. Yakni apa maksud bulu di situ? Yakin. Ada tak bulu untuk pakaian? Ya kain wol, kan bulu kambing. Harganya pun mahal. Jamaah. Rishan, yaitu yakin. Walibasut taqwa. Pakaian takwa. Apa maksud pakaian takwa ini? Yaknil haya, malu. Jadi jamaah yang dikasih ta'ala, dalam ayat ini, ilmu berfungsi sebagai pakaian. Nah, berikutnya, surah Al-A'raf juga ayat 52. Sungguh telah kami berikan kepada mereka kitab yang kami uraikan kitab itu berdasarkan ilmu. Ilmu lagi. Surat yang sama ayat 7. Demi sesungguhnya kami kisahkan kepada mereka bi'ilmin, dengan ilmu. Ankabut ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat yang jelas yang berada di dada orang berilmu. Berikutnya surat Ar-Rahman yang kita tahu nih, ayat 3 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah ciptakan manusia, Allah ajari dia al-bayan. Cara bertutur kata yang jelas. Wa innama dzakara dzalika fi ma'radil imtinan. Sesungguhnya Allah sebutkan itu dalam penjelasan anugerah ilmu. Jamaah, kita baca ayat ini tapi kurang ilmu kita. Itu selalu saya sampaikan kepada kita, Al-Quran bahasa Arab bukan bahasa kita. Macam mana kita mau tahu anak sekolah Arab? Iyalah, awak tidak beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Setidaknya tahu kita. Nah, kalau mau lebih luas, beli kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Biar tahu kita tingginya derajat ilmu itu. Jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, dalam hari Ahad depan, kita baca pula hadis-hadis. Hadis-hadis tentang ilmu. Lepas ini nanti, baru fadilat mengajar. Al-Qurannya macam mana, hadisnya bagaimana. Baru pula nanti fadilat belajar. Al-Qurannya bagaimana, hadisnya bagaimana menjelaskan kepada kita. Baru nanti ilmu ni ilmu macam mana pula. Ini tak siap-siap ni jamaah ya. Nah, pagi ni sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.